Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati indahnya di bulan Ramadan ini. Terlebih apabila kita kemudian mengisinya dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, insya Allah kelak nanti akan kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya sudah lama bahkan di bulan Ramadan ini jarang upload ya, dan hari ini saya ingin memberikan sebuah khazanah keilmuan ya. Betapa indahnya bahasa Arab, betapa indahnya bahasa Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab ada kata yang bergandengan antara huruf jim dan nun dan derivasinya atau turunannya, itu membentuk kata-kata yang maknanya adalah tertutup. Ingat ya, huruf jim dan nun ketika terangkai maka itu akan menjadi kata yang memiliki makna secara umum tertutup. Yang pertama, rangkaian dari huruf jim dan nun itu membentuk kata yang bernama jin. Jin. Kenapa kaitannya jin dengan maknanya tertutup? Maknanya bahwa manusia tidak bisa melihat jin dengan mata telanjang. Makanya kita tidak bisa melihat jin karena apa? Karena kita tertutupi oleh sebuah alam yang namanya alam jin. Kita tidak bisa melihat. Ya. Karena dia bangsa gaib, kita bukan bangsa gaib ya. Makanya kita tertutupi. Nah, ini makna jin yang pertama. Yang kedua, dari huruf jim dan nun terangkai kata yaitu kata jannah. Jannah. Jannah seringkali kalau kita membuka literatur Al-Qur'an ya, maknanya itu adalah surga. Nama lain atau arti lain dari jannah yaitu taman. Lalu kenapa korelasinya taman dengan surga? Karena surga itu penuh dengan taman-taman. Semua orang pasti yakin ya bahwa mereka tertarik, merasa nyaman, merasa betah dengan taman-taman. Dengan taman, apalagi taman-taman itu dipenuhi dengan bunga yang warna-warni, yang banyak kayak gitu ya. Saya kira semuanya akan suka. Begitu juga taman di surga, begitu juga surga penuh dengan taman-taman. Nah, taman ya, kenapa maknanya menutupi? Karena bunga-bunganya yang tumbuh di dalamnya itu menutupi tanah-tanah yang ada di bawahnya. Sehingga tanah itu tidak terlihat, yang terlihat adalah bunga-bunganya aja yang berwarna-warni. Allahu Akbar. Kemudian kata ketiga yaitu kata janin. Kata janin. Janin itu maknanya adalah menutupi. Ya, menutupi. Karena apa? Karena bayi yang terdapat di dalam perut ibunya tidak terlihat oleh kita, oleh kasat mata kita, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, karena tidak terlihatlah itu, makanya dalam bahasa Arab bayi yang ada dalam perut ibu namanya janin. Janin ya, janin. Kecuali dengan menggunakan alat tertentu ya kayak gitu, seperti USG, USG dan seterusnya ya itu. Nah, makanannya disebut dengan janin ya. Gitu. Kemudian kata keempat yaitu ada majnun. Majnun. Kita sering mendengar istilah majnun ini ketika kita membuka literatur tentang sebuah buku yang namanya Laila Majnun. Tergila-gila dengan majnun. Maknanya bisa menutupi, maknanya juga bisa gila atau tergila-gila. Tergila-gila. Kenapa orang yang tergila-gila itu dikaitkan dengan menutupi? Karena orang yang sedang dimabuk cinta, karena orang yang sedang dimabuk asmara,
itu seolah-olah dirinya tertutupi, yang ada di depan dia itu adalah si dia aja. Yang paling cantik si dia saja, si Eneng saja, gak ada yang lain. Yang lain sepertinya goreng, tertutupi yang lain yang cantik-cantik nih, apa namanya, bintang film, artis ya kayak gitu dan seterusnya. Mereka tertutupi. Yang terbuka adalah si itunya saja, yang dicintainya saja, kayak gitu. Jadi seolah-olah dia tertutupi ya kayak gitu dengan yang lainnya, ya gitu, dengan yang lainnya karena dia tergila-gila dengan si dia. Makanya dalam bahasa Arab namanya majnun, tergila-gila. Dalam sejarah ada yang namanya bukunya Laila Majnun ya. Laila Majnun itu tergila-gila dengan Laila. Siapa? Qais. Dulu ada seorang pemuda yang sangat cinta banget kayak gitu ya. Cinta banget gitu. Sampai dia kemudian apa namanya? Saking gilanya itu ya, kemudian menulis buku Laila Majnun. Si Qais yang tergila-gila dengan Laila gitu, tertutupi. Nah, yang kelima, kata yang kelima dari rangkaian huruf jim dan nun itu membentuk kata namanya junnah. Junnah itu artinya perisai dalam bahasa Arab. Apa kaitannya perisai dengan menutupi? Jelas. Orang yang memakai perisai dirinya tertutupi. Prajurit yang akan maju perang, mereka biasanya menggunakan baju perang ya, anti peluru. Nah, anti peluru yang digunakan oleh prajurit itu sejatinya adalah perisai, tameng. Dalam bahasa Arab namanya junnah. Kemudian ya, kalau kita menggunakan masker itu juga adalah perisai, pelindung. Kalau kita menggunakan apa namanya? File shield itu ya, penutup muka, itu juga menutup mata kita, menutup pelindung kita, ya gitu. Itu namanya junnah dalam bahasa Arab. Biar apa? Biar menutupi kita, melindungi kita. Ya. Kalau hari ini kita banyak memakai masker, masih menggunakan masker, artinya kita menggunakan junnah. Lalu apa korelasinya dengan Ramadan? Ternyata kalau kita menyelidiki hadis Nabi, ada sebuah hadis yang menyebutkan as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Puasa adalah pelindung. Toh bisa iya kayak gitu? Iya. Nah hadirin, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di belahan dunia manapun ya, dunia barat, dunia timur tengah, dunia Asia, Eropa dan seterusnya. Menjadi perisai. Jadi puasa itu menjadi perisai. Karena apa? Karena Allah itu kan sangat sayangnya dengan hambanya, terutama orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman ketika berada di alam dunia, mereka kan tidak luput dari yang namanya godaan-godaan setan. Ketika mereka terjerumus dengan godaan setan, maka mereka derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Tapi kalau dia itu derajatnya mampu melewati godaan-godaan setan, mampu menunjukkan dirinya lebih baik lagi di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka dia derajatnya akan lebih tinggi. Nah, ketika proses manusia di alam dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, tantangan, godaan, kayak gitu ya, baik dari dalam diri, dari luar, kayak gitu, maka Allah sangat cintanya dengan orang beriman itu, memberikan senjata, memberikan tameng berupa saum. Makanya menyebutkan as-saumu, Rasul menyebutkan as-saumu junnatun. Puasa adalah tameng. Kalau kita ibaratkan ya, hari ini kan sering terjadi hujan. Orang tua ketika mau sholat tarawih ya, beserta anak-anaknya yang sadar betul bahwa hujan, kondisi cuaca yang tidak baik akan senantiasa menyerang ya, apalagi anaknya
tidak tahan dengan cuaca dingin, maka seorang tua akan sadar memberikan jaket, memberikan pakaian yang tebal yang mampu menghangatkan dirinya ketika dia nanti keluar rumah, dia tidak terkena flu atau sakit demam dan seterusnya. Nah, kalau kita mengibaratkan puasa itu sebagai tameng, sebagai puasa itu diibaratkan sebagai orang tua yang memberikan baju hangat kepada anaknya di tengah-tengah cuaca dingin, ya. Allah juga saking sayangnya kepada hambanya yang beriman dalam perjalanan hidupnya agar senantiasa terjaga dirinya, agar senantiasa terjaga hatinya, maka Allah memberikan sebuah tameng yang namanya saum. Jadi makna saum, kalau kita memahami secara filosofi dari ibadah saum, maka saum itu bukan hanya kewajiban, tapi itu adalah sebuah hadiah, itu adalah sebuah nikmat, sebuah rahmat yang Allah berikan saking sayangnya kepada hambanya yang beriman. Ibadah apapun sejatinya itu, kalau kita memahami secara filosofinya, maka kita akan menjalinnya dengan enjoy. Sebagaimana orang tua ingin menjaga anaknya agar tidak kedinginan, maka Allah menjaga orang-orang beriman dengan memberikan sebuah tameng yang namanya saum. Kenapa harus saum? Tameng itu yang Allah berikan. Ini ternyata kalau kita selidik demi selidik, saum itu memiliki banyak makna, banyak dimensi manfaat, banyak memiliki sisi-sisi positif. Dari sisi apapun juga. Dari sisi kesehatan jelas. Kedokteran menyebutkan, bahkan lebih dahulu Rasulullah menyebutkan sumu tasihru. Berpuasalah agar kalian sehat. Dari sisi untuk mengekang hawa nafsu, iya. Rasulullah menyebutkan kalau Anda seorang pemuda tapi tidak punya uang untuk menikah, wayahna, harus banyak puasa. Biar apa? Biar terkendali kontrol dirinya. Self controlnya terkendali. Begitu. Dan banyak lagi dari sisi ekonomi jelas. Ya, dari sisi ekonomi. Ya, kalau kita sering jajan, sering ngerokok, ngeluarin uang, maka salah satu cara untuk menghemat uang adalah dengan puasa, dengan saum. Dari tinjauan apapun juga. Dari segi pendidikan, justru ya, ulama-ulama dahulu ketika mereka menorehkan tintanya di dalam kitab-kitab mereka, di dalam buku-buku mereka, mereka menulis kitabnya, menulis kajian ilmiahnya sambil dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Buku-buku karya ulama dahulu yang ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih dibaca di dunia pesantren, di santri-santri di pelosok tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia. Itu dengan apa? Dengan saum. Banyak sekali tinjauan-tinjauan apapun juga. Kesaktian jelas kayak gitu ya. Orang mau sakti ya dulu kayak gitu ya. Orang kalau dulu itu zamannya ketika Soeharto itu turun ya, banyak terjadi ninja ya, banyak di mana kiai-kiai banyak yang terbunuh. Itu banyak santri-santri yang kemudian diberikan terapi, diberikan dan tak kutip ya kesaktian dengan jalan melalui puasa. Dengan jalan puasa. Sebab apa? Nanti setelah puasa diuji coba bagaimana dia disamurai tangannya tidak apa-apa, ditusuk tidak apa-apa. Kayak gitu. Tentu itu dengan izin Allah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Kalau kita ingin menarik perempuan, ya, menarik perempuan. Kalau kita senang dengan perempuan, ya kayak gitu tapi perempuannya menolak kita, ya, menolak kita. Salah satu jalannya adalah dengan puasa, dikemat, ya, aji jaran goyang, gitu, aji jaran goyang. Nah itu juga bisa, kayak gitu. Jadi dari sisi tinjauan apapun juga puasa itu memiliki dimensi positif, ya, dimensi positif. Hanya saja memang ia lapar, iya. Tapi cara itu cara terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin lulus, hamba-hambanya yang ingin derajatnya tinggi. Apa itu? Derajatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Itu saja kajian selanjutnya. Insya Allah nanti akan berlanjut di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa-puasa kita bermutu. Puasa-puasa yang bernilai bukan hanya di sisi Allah tetapi juga memiliki dampak positif bagi kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.